tergiur hatinya. Padahal Allah sudah memberikan kecukupan. Wah, kalau gitu aku turunlah, berusaha lagi. Inilah dia, ini maksud asbab. Jangan harap aku orang yang sudah sampai kepada tajrid. Itu anggapan kosong, hayalan, tapi kita tertipu dengan anggapan kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iradatukal asbaba. Dan kehendakmu, apa yang dikehendaki olehmu, apa yang dimaui olehmu, asbab. Aku mau kerjalah, aku mau kerja keras supaya mengumpulkan harta biar aku senang. Aku mau banyak beramallah supaya nanti aku sampai kepada derajat amal yang tertinggi. Maka karena itu, kubuatlah usaha-usaha. Kalau untuk di dunia, kubuat segala macam usaha, jalan-jalan rezeki. Kalau untuk ngaji, kubuatlah upaya-upaya supaya aku terus berusaha rajin datang, supaya ilmuku nanti tertumpu kepada tingkat yang tertinggi. Oh, ini kehendakmu. Iya, berarti kehendakmu masih asbab, masih bikin upaya-upaya, usaha-usaha, tapi kau belum juga sampai kepada yang kau tuju. Itu namanya asbab. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala ma'a iqamatillahi iyaka fit tajridi. Sementara Allah telah menempatkanmu, menetapkanmu di dalam tingkatan tertinggi, yakni tajrid. Harta duniamu udah banyak, ngajimu udah dibukakan sampai tingkat ma'rifat, segala usaha kehidupanmu sudah dibuat oleh Allah. Apalagi kau mau mencari asbab, sedangkan Allah udah cukupi halmu kayak gini. Kenapa? Gini, aku kemarin didatangi oleh temanku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, si Polan. Iya. Apa kerjamu si Polan? Lama kali kita nggak jumpa ini. Gini bang, aku sekarang perjalananku keliling dunia. Kenapa? Aku belajar, aku berdagang permata, berdagang intan, berdagang ini. Kemana sasaran perdaganganmu? Hong Kong, ya Singapura, ini. Tergiur hatinya. Padahal Allah sudah memberikan kecukupan. Wah, kalau gitu aku turunlah, berusaha lagi. Inilah dia, ini maksud asbab. Sedangkan Allah sudah menempatkanmu di dalam tajrid, sementara hatimu kepingin lagi untuk berusaha di dalam asbab. Kalau macam gini kau buat, bagaimana kedudukan nilai hatimu di hadapan Allah? Oh, kata pengarang Imam Tajuddin bin Athaillah Al-Iskandari, itu adalah inhitatun anil himmatil aliyati. Berarti kau itu berkehendak untuk turun ke bawah, di bawah derajat, karena mencari asbab. Waduh, karena untuk mendiri, sementara Allah telah mendirikan, membuatmu untuk at-tajrid, udah siap semua. Kau mau turun lagi kepada tingkat bidayah, pemulaan orang belajar. Walah, kalau macam gini kau turun daripada himmah yang diinginkan semua orang, ingin mendapat ilmu tertinggi, ingin mendapat ma'rifat tertinggi, ingin mendapat kesenangan dunia tertinggi. Kau lain pula pemikiranmu. Itu ingat, yang bisikan-bisikan macam itu hawa nafsu. Kau bisa terjebak, bisa tertipu, dan bisa kau nanti akan jatuh ke bawah. Hati-hati ya, yang dibuat oleh Allah itu yang terbaik untukmu. Terima dengan sukarela. Mudah-mudahan Allah
akan menambahkan tingkatan yang sudah diberikannya kepadamu. Nah, sambung lagi ya. Yani barang siapa didirikan, dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tajrid, dia sudah memang betul-betul menikmati kehidupan dunia akhirat, baik ilmu, baik amal, namanya tajrid. Dan berkehendak ia akan keluar daripada tajrid. Kemana keluarnya? Menuju kepada asbab, menuju kepada sebab-sebab balik untuk mendapatkan derajat tertinggi tadi. Maka yang demikian itu adalah sebagian daripada kurangnya nilai himmahmu, kurang nilai cita-cita kemauanmu untuk mendapatkan tingkat terbaik. Dan di sisi lain kau jahat adab kepada Allah, dan di sisi lain adalah ia orang yang seperti ini masih berdiri, masih berada beserta keinginan syahwat, selera hawa nafsunya, karena bahwasanya iradatnya, kemauannya ini adalah setengah, adalah sebagian daripada iradatut tabi'i. Iradat tabi'i itu iradat bawaan tabiat nafsu badan. Dan apalagi? Yaitu iradatuz zulmatin nafsi, kehendak nafsu supaya kau menjadi gelap, tidak nampak lagi jalan Tuhan di dunia ini. Karena dia udah tidak menerima apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah taala itu memberikan nikmatnya itu secara bertahap, pelan-pelan. Allah kasih supaya orang yang belajar itu dia mendapat ilmu secara bertahap. Dan bahwasanya tajrid kepada orang yang ahli tarik, dan tajrid orang yang sudah sampai kepada tingkat tertinggi, kepada orang yang menempuh perjalanan, yaitu yang menghilangkan akwan daripada hati. Orang yang sudah sampai kepada tingkat tajrid, yaitu orang yang sudah menghilangkan namanya alam, namanya benda, namanya dunia, namanya aku, namanya makhluk. Itu tidak ada lagi gambarannya di hatinya. Akuan itu apa? Jamak kaunun. Habis di hati, nggak ada. Dan nggak ada pula disir di dalam rahasia ke dalam hati. Ada alam lagi, ada batinnya dengan dunia, ada batinnya dengan benda. Oh, nggak ada. Kalau nggak ada baru dikatakan dia itu sampai kepada tajrid. Selama hati masih tertarik kepada benda, jangan harap aku orang yang sudah sampai kepada tajrid. Itu anggapan kosong, hayalan, tapi kita tertipu dengan anggapan kita sendiri. Jangan ya, saya ingatkan ini betul-betul. Terima aja apa yang dibuat oleh Allah. Itu dikehendaki oleh Allah SWT. Apa rupanya dikehendaki? Dan artinya berkehendak engkau akan asbab mendirikan oleh Allah Ta'ala akan dikau pada tajrid. Itu berarti turun daripada himah yang tertinggi. Ini yang tadi. Dan kita masuk bahasan sambungan. Siapa sebenarnya orang yang masih asbab? Itu orang yang ahli bidayah, orang yang masih di permulaan, yang salik, yang masih dia itu berjalan, mereka itu yaitu orang yang ahlut tawajuh, orang yang mau mengarahkan hatinya menuju kepada jalan Allah, tapi mereka belum juga sampai. Kenapa kok belum sampai juga? Karena gini sebabnya, kita baca di atas, telah mendirikan oleh hak ta'ala di dalamnya segala orang yang khawas, orang yang sudah terpilih akan segala hambanya, dan segala orang yang arif, orang yang ahli ma'rifat. Maka apabila mendirikan, maka apabila meletakkan oleh hak ta'ala akan dia kepada makam khawas, di atas pada ini namanya khasul khawas, maka janganlah dia turun
daripada martabat yang sudah dipilih oleh Allah kepada martabat yang kurang. Nah, ini tadi. Kenapa kalau aku pilih asbab ya apa asbab? Oh, kau turun kepada bidayah balik. Kau turun pada permulaan berjalan lagi. Sementara tajrid bagi segala orang yang alil muwajahah, orang yang sudah dapat batinnya berhadap pada Allah dalam setiap saat, istilahnya muwajahah. Itu siapa itu? Yaitu orang yang wasil, orang yang sudah sampai batinnya di dalam perjalanan akhir, yakni berhadap langsung kepada Allah. Waduh, enaknya ya. Kenapa? Maka sampai mereka itu kepada tingkat akhir, yaitu orang yang ahlul jazbi, orang yang sudah menerima jazab. Apa jazab? Jazbun, rasa aku dicabut oleh Allah sama sekali. Rasa aku berwujud, nggak ada. Badanku ada, kau merasa berwujud, nggak ada lagi. Itu jazab. Matamu melihat, kau nggak ikut merasa melihat lagi, nggak ada. Itu namanya jazab. Kau tinggal mendengar, iya. Bagaimana kau masih ikut lagi mendengar? Nggak lagi. Itu namanya jazab. Sampai dia merasa bermakrifat dan panah. Dia nggak merasa dia itu punya makrifat dan dia tidak lagi merasa panah karena dia sudah dihabisi oleh jazab yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada hamba, supaya hamba itu jangan menganggap dirinya punya kelebihan di antara sekian makhluk. Sebagaimana kata Nabi SAW, ana sayyidu waladi adamah wala fakhra. Aku adalah pimpinan segala anak Adam, tapi nggak ada sedikit pun aku merasa bangga di hadapan Allah, di hadapan makhluk. Nah, begitu ya. Saya baca lagi sedikit. Dan karena inilah ada yang berkehendak yang mempunyai makam ini. Apa kehendaknya? Ya, kehendaknya menuju kepada asbab, kepada kerja-kerja dunia lagi, mencari lebih. Berarti dia itu turun daripada himah cita-cita yang tinggi. Berarti keadaannya, oh, dia keluar. Bahwasanya tajrid itu adalah hal yang diambil daripada Allah Ta'ala dengan tiada ada wasitah, tanpa ada perantara sedikit pun. Kalau Allah mau ambil, diambil dengan secara tiba-tiba. Tidak bisa orang menempah-nempah. Aku malam ini mau zikir 1 malam suntuk supaya aku rasa aku dicabut oleh Allah. Nggak bisa. Itu hak Allah Ta'ala mencabut rasa akunya itu. Dan Allah buat orang itu jamak atasnya. Allah buat orang itu menyatu, berkumpul, berhimpun, bersatu, mengesahkan Allah, tidak ada merasa punya wujud sedikit pun, yaitu dengan tiada manik. Adakah penghalang dia dengan Allah? Enggak ada. Apalagi, adakah penyebab dia maka bisa sampai dia kepada Allah? Tidak ada ilat. Maka orang yang sudah tajrid di dalam hal ini, yakni di dalam hal berkehendak kepada sebab itu, seperti orang yang diberi oleh raja pakaian dengan pakaian-pakaian kesukaan, kemewahan, kehebatan, maka dijadikan pakaian yang diberikan oleh raja tadi bukan untuk mensyukuri, merasa dihormati raja, tidak, tapi dibawanya pula mengembala kambing, mengembala binatang di bawah, dan dipakailah pakaian pekerjaan tadi, pakaian kesukaan, pakaian kemewahan, sehingga berlumpur-lumpurlah pakaian yang dianugerahkan raja tadi. Sekian saja, wallahu a'lam bishawab, dan kita akan praktek langsung